Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek pendampingan UMKM pada usaha Chandra Motor yang berfokus pada jual beli motor bekas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Faisal Akbar dari kelas 12 Bisnis Digital. Pada proyek ini, saya berperan sebagai project manager, konten strategis, dan juga copywriting. Moto hidup saya adalah berani mencoba dan terus belajar untuk berkembang. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang Chandra Motor. Chandra Motor adalah usaha jual beli motor bekas di Cihampelas, Bandung Barat yang menyediakan motor dengan harga terjangkau. Dalam perkembangannya, usaha ini mulai memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran, namun masih menghadapi kendala dalam penjualan dan branding. Oleh karena itu, proyek ini dilakukan untuk membantu meningkatkan pemasaran digital dan mengembangkan strategi konten agar bisnis dapat berkembang lebih baik. Selanjutnya, saya akan memaparkan analisis SWOT dari Chandra Motor. Strength. Kekuatan dari Chandra Motor yaitu sudah memanfaatkan pemasaran digital seperti Instagram dan TikTok serta memiliki konten yang transparan dalam menunjukkan kondisi motor. Lalu di bagian weakness, kelemahannya adalah penjualan yang belum stabil serta brand awareness yang masih dalam tahap berkembang. Lalu di bagian opportunity, peluangnya yaitu pasar motor bekas masih besar dan tren video pendek dapat membantu meningkatkan jangkauan promosi. Lalu yang terakhir, threats, ancaman yang dihadapi Chandra Motor yaitu banyak kompetitor serta adanya perang harga di marketplace. Dalam proyek ini, job desk saya sebagai project manager yaitu saya bertugas mengatur jalannya proyek, mengkoordinasi tim, serta memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Lalu job desk saya sebagai konten strategis yaitu saya bertanggung jawab dalam menyusun strategi konten, membuat konten plan, serta menentukan konsep konten agar lebih terarah dan konsisten. Lalu job desk saya yang terakhir yaitu sebagai copywriter. Saya membuat kalimat promosi dan skrip konten yang menarik agar dapat menarik perhatian audiens. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian jurnal kegiatan. Jurnal ini merupakan catatan kegiatan selama proyek berlangsung, mulai dari observasi, diskusi, maupun hingga evaluasi. Tujuannya, saya buat jurnal ini adalah untuk mencatat perkembangan proyek agar tetap terarah dan sesuai dengan rencana. Selama proyek berlangsung pun, saya melakukan beberapa kegiatan seperti observasi ke UMKM, wawancara dengan pemilik usaha, diskusi tim, serta evaluasi dan penyusunan laporan akhir. Pada di bagian ini, strategi pemasaran yang saya lakukan dengan memaksimalkan media sosial seperti Instagram dan TikTok sebagai platform utama. Konten yang dia buat pun berupa showcase motor, review, dan edukasi serta mengikuti tren agar lebih mudah menjangkau audiens. Selain itu, dilakukan juga interaksi dengan calon pembeli dan mengoptimalkan fitur seperti hashtag dan reels untuk memperluas jangkauan promosi. Selanjutnya, pada strategi konten terdapat 3 konten pilar yaitu di sini itu ada informatif, edukasi, dan trending. Di bagian konten informatif, berisi informasi mengenai motor yang dijual, seperti spesifikasi, harga, dan kondisi unit. Di bagian konten edukasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada audiens seperti tips memilih motor bekas dan cara merawat motor. Lalu di bagian yang terakhir yaitu konten trending, yaitu konten yang mengikuti tren saat ini, seperti video sinematik, penggunaan sound yang viral, serta konsep video yang menarik agar lebih mudah masuk FYP. Dalam strategi konten, saya menggunakan teknik soft selling, hard selling, dan visual selling. Untuk di bagian soft selling, yaitu promosi secara halus. Contohnya seperti konten review atau edukasi tanpa langsung mengajak membeli. Di bagian hard selling, yaitu promosi langsung, seperti menyebutkan harga dan mengajak audiens untuk segera membeli. Di bagian terakhir, yaitu visual selling, yaitu menampilkan tampilan motor secara menarik, seperti video sinematik atau detail kondisi motor. Dalam pembuatan konten, saya juga membuat skrip konten sebagai panduan. Skrip ini digunakan agar alur video lebih terarah, jelas, dan tidak keluar dari konsep yang sudah direncanakan. Dengan adanya skrip konten, proses pembuatan konten menjadi lebih terstruktur dan hasilnya lebih maksimal. Setelah kita membuat skrip konten, di sini saya menggunakan formula copywriting yaitu AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, dan Action. AIDA ini adalah formula copywriting yang kita pakai untuk membuat konten lebih menarik dan persuasif. Di bagian Attention, yaitu menarik perhatian audiens dengan kalimat pembuka yang relate. Di bagian Interest, yaitu membangun ketertarikan dengan menjelaskan keunggulan Chandra Motor. Di bagian Desire, yaitu menumbuhkan keinginan dengan menampilkan pilihan motor beragam sistem cash atau kredit, serta layanan bengkel yang memudahkan. Di bagian Action, yaitu mengarahkan audiens untuk segera bertindak. Ini adalah hasil copywriting yang dimana saya menggunakan metode AIDA agar promosinya pun lebih menarik dan mampu meningkatkan minat calon pembeli. Setelah membuat konten dan juga copywriting,
Pada tahap selanjutnya, saya membuat konten plan. Saya menyusun rencana konten yang akan diposting mulai dari jenis konten, konsep, hingga jadwal upload. Tujuannya agar konten lebih terarah, konsisten, dan sesuai dengan target audiens. Nah, pada bagian ini adalah 3 konten terbaik yang sudah kami susun dengan rapi dan mendapat respon paling bagus dari audiens. Dari sini, kita bisa melihat bahwa konten dengan konsep menarik dan visual yang bagus lebih efektif untuk menjangkau calon pelanggan. Dalam proses pengerjaan, kami mengalami beberapa hambatan seperti kesulitan mencari ide konten, membagi waktu, dan membuat konsep yang sesuai dengan target audiens. Selain itu, koordinasi pun dalam proses pengerjaan juga menjadi tantangan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kami membuat perencanaan konten yang lebih terarah, seperti membagi tugas dengan jelas, serta mencari referensi dari tren yang sedang berjalan agar konten yang dibuat tetap menarik dan relevan. Kesan yang saya dapat dari proyek ini adalah saya mendapat pengalaman baru dalam membuat strategi konten promosi, mulai dari perencanaan sampai evaluasi hasil konten. Saya juga jadi lebih memahami pentingnya konsistensi dan kerjasama dalam mengembangkan promosi digital. Pesan saya, semoga Chandra Motor bisa terus konsisten dalam membuat konten promosi yang menarik agar jangkauan audiens semakin luas dan usaha dapat terus berkembang. Demikian presentasi dari saya mengenai proyek pendampingan UMKM Chandra Motor. Semoga hasil dari proyek ini dapat bermanfaat dan membantu perkembangan usaha ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.